Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis. Hai teman-teman semua. Perkenalkan nih, nama saya Muhammad Fardizki dari kelas 11 MS1 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Nah, namun teman-teman udah tahu belum nih, apa sih itu laju reaksi? Apa itu laju reaksi? Nah, Farid jelasin ya teman-teman. Jadi, laju reaksi merupakan besaran yang menunjukkan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi juga dapat diartikan sebagai molaritas larutan zat terlarut yang dihasilkan pada suatu reaksi per satuan waktu. Praktikum pertama. Teman-teman, pada praktikum ini saya telah menyiapkan tablet kalsium yang masih utuh, tablet kalsium yang telah dihaluskan, kemudian stopwatch, kemudian 2 wadah atau gelas, dan yang terakhir air yang bersuhu ruangan. Nah teman-teman, pada praktikum ini saya akan memasukkan tablet kalsium utuh ke dalam air. Nah, terlihat teman-teman, waktu yang dibutuhkan adalah 1 menit, 21,4 detik. Teman-teman, saya akan memasukkan air. Kemudian tablet yang telah dihaluskan. Terlihat teman-teman, waktu yang dibutuhkan adalah 1 menit 3,4 detik. Teman-teman, luas permukaan zat padat akan bertambah jika ukurannya diperkecil. Jika suatu luas permukaan benda yang bereaksi diperbesar, maka molekul akan bertumbukan dan menghasilkan hasil reaksi yang lebih cepat. Pada tablet yang kita uji tadi, tablet kalsium yang dihaluskan memiliki laju reaksi yang lebih cepat dibandingkan tablet kalsium yang utuh. Hal ini dikarenakan perbedaan luas permukaan pada bidang yang bereaksi. Tablet yang utuh memiliki luas permukaan yang lebih kecil sehingga tumbukan yang terjadi akan semakin kecil sehingga menyebabkan laju reaksi lebih rendah atau lebih lamban dibandingkan tablet yang telah dihaluskan. Praktikum kedua. Teman-teman, saya telah menyiapkan 2 wadah yang berisi cuka dengan banyak yang sama. Pertama kita masukkan ke dalam botol. Kita masukkan baking soda ke dalam balon. Untuk balon yang pertama cukup memasukkan setengah sendok makan. Kemudian untuk balon yang kedua kita masukkan 1 sendok makan baking soda. Kemudian kita rekatkan mulut balon pada mulut botol. Kemudian kita akan secara bersamaan. Teman-teman, terlihat balon yang memiliki baking soda sebesar 1 sendok makan akan lebih besar dan lebih cepat lebih membesar dibandingkan balon yang hanya diberikan baking soda sebanyak setengah sendok makan. Teman-teman, jika konsentrasi zat yang bereaksi semakin besar, maka zat akan mengandung jumlah partikel yang semakin banyak sehingga tersusun lebih rapat. Susunan ini memungkinkan terjadinya tumbukan yang semakin banyak dan memungkinkan reaksi yang lebih besar. Semakin besar konsentrasi zat, maka semakin cepatlah laju reaksinya. Seperti yang telah kita lakukan tadi, pada botol yang diberikan 1 sendok makan baking soda, memiliki kelajuan reaksi yang lebih besar ditunjukkan dengan besarnya balon dan kecepatan balon itu dalam membesar yang lebih cepat dibandingkan botol satunya lagi. Praktikum ketiga. Teman-teman, saya akan mengukur laju reaksi pada tablet kalsium dengan air panas. Teman-teman dapat dilihat reaksi berhenti dalam waktu
40 detik, 8 detik. Kemudian saya telah menyiapkan air bersuhu ruangan. Dengan jumlah volume yang sama, saya akan memasukkan tablet kalsium. Dapat dilihat teman-teman, waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi yaitu 58 detik. Teman-teman, semakin tinggi suatu temperatur, maka energi kinetik dan potensial pada partikel-partikel akan bertambah, sehingga menyebabkan terjadinya tumbukan yang lebih banyak dan lebih efektif. Hal ini menyebabkan laju reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Nah, pada tablet kalsium tadi, yang bereaksi dengan air panas akan lebih cepat laju reaksinya dibandingkan yang dimasukkan dalam air yang bersuhu normal. Hal ini menunjukkan semakin tinggi suatu temperatur, maka laju reaksi yang dihasilkan akan semakin cepat. Praktikum keempat. Pertama-tama kita menuangkan cuka pada wadah yang pertama dengan takaran sesuai batas yang telah dibuat. Kemudian pada botol yang kedua kita memasukkan pemutih. Dan pada botol ketiga kita memasukkan cuka dan juga pemutih dengan takaran yang sesuai dengan garis yang telah dibuat. Kemudian kita masukkan satu peniti pada tiap-tiap wadah. Teman-teman, setelah bereaksi selama 5 menit 8 detik, dapat kita lihat wadah yang berisi pemutih dan baking soda mengalami perkaratan yang lebih cepat dibandingkan wadah yang berisi pemutih saja maupun wadah yang berisi cuka saja. Ini reaksi setelah 3 jam. Teman-teman, adanya katalis memungkinkan reaksi yang lebih cepat atau akibat perubahan yang dipicu terhadap reaksi. Seperti pada yang telah kita lakukan tadi, peniti yang terletak dalam wadah berisi campuran larutan pemutih pakaian dan cuka lebih cepat bereaksi karena pemutih merupakan katalisator dibandingkan wadah yang berisi larutan cuka ataupun pemutih saja. Mari kita lanjut pada kesimpulan. Nah, teman-teman, berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan tadi, kita dapat menarik 4 kesimpulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu yang pertama adalah luas permukaan. Semakin luas permukaan suatu bidang reaksi, maka akan memungkinkan terjadinya tumbukan yang lebih banyak sehingga menghasilkan laju reaksi yang semakin kencang atau semakin cepat. Dan yang kedua adalah temperatur. Semakin tinggi temperatur yang pada suatu reaksi, maka reaksi yang dihasilkan akan semakin cepat kelajuannya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor katalisator atau katalis. Nah, teman-teman, adanya katalis pada suatu reaksi dapat mempercepat dari suatu kelajuan reaksi. Dan yang keempat yaitu konsentrasi. Semakin besar konsentrasi yang ada pada suatu reaksi, maka laju reaksinya akan semakin cepat pula. Bagaimana teman-teman? Sudah paham bukan? Terima kasih teman-teman telah menonton. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis.